Biasanya, modifikasi dilakukan untuk bikin mobil lebih kenceng atau seenggaknya tampil lebih keren. Tapi gimana jadinya kalau sebuah modifikasi bahkan lebih luas lagi, yaitu sebuah style modifikasi diciptakan untuk mengecoh polisi? Dan ini adalah cerita dari modifikasi Bipu. Nama Bipu sendiri berasal dari pelafalan orang Jepang ketika menyebut kata VIP. Dan modifikasi Bipu diketahui pertama kali tumbuh di kota Osaka pada era 90-an. Era di mana kota Osaka dihantui oleh para kaido resa yang tiap malam lalu lalang di jalur Hanshin Expressway. Terlebih di jalan bebas hambatan di jantung kota Osaka yang dikenal sebagai lintasan Kanjo. Para kaido resa yang biasa bikin onar di Kanjo itu dikenal dengan nama Kanjozoku. Keberadaan Kanjozoku pada waktu itu selalu diiringi sumpah serapah dari warga Osaka yang keganggu sama suara bising dari knalpot mobil mereka, dan juga cara nyetir mereka yang kelewat ugal. Belum lagi di malam minggu, keadaan makin parah dengan datangnya kaido resa lain yang sebelumnya terusir dari Wangan, karena di Wangan udah banyak dipasang speed trap dan polisi rutin buat ngelakuin patroli. Lama-lama, warga Osaka makin geram dan kompak untuk memaksa pihak kepolisian supaya bertindak lebih tegas tentang para Kanjozoku itu. Pada akhirnya, nggak lama setelah itu, jalur Kanjo dipasangin speed trap, dan petugas kepolisian juga rutin patroli di sana. Langkah tegas yang dilakukan kepolisian Osaka bener-bener efektif. Banyak Kanjozoku yang frustasi dan kapok karena polisi Osaka ngeburu mereka udah kayak ngeburu maling ayam. Sampai ke ujung dunia pun tetap bakalan dikejar. Banyak juga Kanjozoku yang tobat, dan mereka mulai mencari cara lain supaya tetap bisa main mobil dan nggak dikejar-kejar sama polisi. Opsi mereka nggak banyak waktu itu. Kalau mereka ganti mobil sport 2 pintu macam Honda NSX atau Toyota Celica, tetap bakalan dikejar karena polisi nganggapnya itu mobil mirip sama mobil Kanjozoku yang banyak pakai Honda Civic dan Honda Integra. Pilihan paling aman adalah beralih main mobil sedan midsize atau sedan full size. Waktu itu di Jepang juga pabrikan lagi rame bikin sedan midsize ataupun sedan full size. Jadi pilihannya banyak. Ada Toyota Celsior, Toyota Crown, Nissan Cima, Nissan Cedric, Honda Legend. Bisa dibilang hampir semua pabrikan Jepang ngeluarin mobil premium kayak gitu. Karena demand-nya waktu itu banyak. Kemudian para mantan Kanjozoku cari inspirasi modif buat mobil-mobil premium itu. Diambillah gaya modifikasi mobil-mobil Mercedes-Benz yang dilakukan oleh AMG, yaitu dengan menambah lips bumper, side skirt, ganti velg, dan meripaint mobil dengan warna hitam yang cukup pekat. Dan lahirlah style Bipo yang diadaptasi dari gaya modifikasi tuning house di Eropa sana. Dan cara itu sukses bikin mereka tetap mejeng di jalan tapi aman dari incaran polisi, karena ngeblend dengan pengguna jalan lain. Dan di saat yang bersamaan, jauh di bagian utara Osaka, tepatnya di ibu kota Tokyo, geng Bosozoku yang lagi seneng-senengnya juga main mobil, lagi nyari mobil yang cocok buat dipakai jalan, tapi tetap bisa nunjukin power dan kemakmurannya. Dan bonusnya bisa mirip kayak petinggi Yakuza dan gak akan diuber-uber sama polisi. Bosozoku juga punya pikiran yang sama dengan para mantan Kanjozoku tadi, yaitu memodifikasi sebuah sedan midsize maupun sedan full size supaya nggak dibilang mobil bapak-bapak. Tapi Bosozoku mendandani mobil itu dengan cara yang lebih ekstrim daripada yang dilakukan oleh para mantan Kanjozoku di Osaka. Selain memodifikasi di bagian bodi, mereka juga potong per dan pasang knalpot racing yang super berisik. Mereka juga punya habit buruk dengan jalan pelan di highway, nggak bayar tol, dan bahkan sesekali ngancem-ngancem pengguna jalan lain kalau dinilai menghambat jalan mereka. Dan apa yang dilakuin sama Bosozoku ini membuat masyarakat Jepang menggeneralisir kalau modifikasi Bipo ini ya pemilik mobilnya pasti nggak jauh-jauh dari dunia gangster. Padahal belum tentu. Kalau kalian tanya dari mana Kanjozoku dan Bosozoku bisa dapat duit buat beli sedan midsize ataupun sedan full size yang harganya mahal itu, jawabannya ada pada pilihan mobil yang dipakai untuk dimodif Bipo. Biasanya yang dipakai itu bukan mobil brand new, melainkan mobil produksi 5-10 tahun ke belakang yang harganya udah lumayan murah karena kena depresiasi harga mobil bekas. Minusnya cuma pajaknya aja yang tinggi. Tapi stigma modifikasi Bipo sebagai mobil para mafia Jepang ini perlahan mulai pudar pada pertengahan 2000-an. Menyusul makin banyaknya orang yang mengikuti style modifikasi ini dan tampilnya mobil-mobil Bipo di berbagai acara otomotif.
Jadi lama-lama orang anggap kalau modifikasi gaya Bipu ini memang pure seni dan genre modifikasi mobil. Modifikasi Bipu sendiri juga makin lama makin berkembang dan pakemnya makin terbentuk, yaitu mobil sedan mid-size dan full-size dengan warna yang kalem. Mayoritas warna hitam, tapi ada juga yang beberapa diberi warna abu-abu gelap atau warna krim atau putih juga ada. Kemudian di sisi eksterior biasanya diberi tambahan tipis-tipis aja, kayak lips bumper, side skirt, dan spoiler kecil. Mayoritas yang modelnya ducktail atau spoiler kecil kayak yang ditemuin di mobil Galan Hiyo. Jadi opsinya ada dua. Biasanya pakai dua jenis spoiler seperti itu. Kemudian juga pakai grill dan list body chrome untuk menambah kesan mewah. Kalau untuk urusan velg, tergantung selera sebenarnya. Ada owner mobil Bipu yang lebih suka sama velg yang standar look, dan ada juga yang suka pakai velg chrome, apalagi velg model celong. Tapi dari kedua style velg itu punya satu kesamaan. Biasanya pakai velg dengan diameter gede. Ukurannya antara 19 inch sampai 21 inch, bahkan bisa lebih. Buat ukuran mobil zaman sekarang bisa dibilang standar aja karena Hyundai Palisade dari bawaan pabrik udah pakai velg segede itu. Tapi di zaman dulu, jangankan velg 19 inch, velg 17 inch aja udah bisa dibilang gede banget. Apalagi buat mobil-mobil Jepang yang waktu itu keluar dari pabrik rata-rata cuma pakai velg 15-16 inch. Selain memodifikasi bagian eksterior, Bipu juga welcome terhadap modifikasi mesin dan part kaki-kaki lain. Tapi pada intinya masih mempertahankan feel standarnya. Mentok-mentok paling porting polish, ganti ECU, atau pasang piggyback. Kemudian ganti knalpot, ganti rem, potong per, atau ganti suspensi. Paling jauh miringin ban dengan pakai chamber kit. Kombinasi setelan kaki-kaki yang pendek yang dipaduin sama velg ukuran gede, hasilnya ya gesrot. Kadang suara gesrotan ban yang nyentuh fender itu lebih keras daripada suara knalpot mobilnya pas lagi jalan. Sedangkan untuk bagian interior, mayoritas mempertahankan look standar pabrik. Paling ditambah pernak-pernik dikit, kayak ganti karpet pakai karpet aftermarket, ganti perangkat audio, ganti jok ke jok yang lebih bagus, sama perintilan kecil kayak cup holder, asbak, dan kompartemen tambahan kalau di bawaan mobilnya belum ada. Tapi juga ada yang dimodif ala-ala kabin pesawat first class dengan ditambah kursi pijat di bagian belakang. Kemudian pasang TV, pasang meja kerja, retrip interior pakai ban yang lebih flashy, dan segala modifikasi interior yang bisa bikin kelihatan jauh lebih mewah. Lama-kelamaan, mobil modifan yang dikatakan sebagai VIP atau Bipu nggak sebatas mobil sedan mid-size maupun full-size aja, tapi juga merambah ke mobil MPV premium, kei car, atau city car yang dimodif dengan detail di atas juga diakui sebagai Bipu, dan membentuk subgenre modifikasi. Ada yang aliran wagonis kalau pakai basis mobil MPV, dan kei VIP kalau pakai basis mobil kei car atau city car yang mesinnya nggak lebih dari 1000 cc. Dan mobil-mobil di luar kriteria itu dengan gaya modifikasi yang serupa dinamakan Bipu style atau ala-ala Bipu. Selain menjamur di Jepang, Bipu juga menyebar di berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Bipu sendiri sempat ngetren di Indonesia pada periode 2005 sampai 2010. Mayoritas pakai basis mobil Toyota Crown dan Toyota Celsior. Ada juga yang pakai sedan Jerman, biasanya pakai Mercy S-Class atau alternatifnya pakai Mercy E-Class. Kami masih ingat waktu dulu Bipu itu bener-bener mencolok. Di Indonesia sendiri biasanya dipasangi pernak-pernik ala-ala motif kulit di mana-mana. Terus juga ditambahin aksen-aksen wood panel. Dan juga nggak lupa tirai yang warnanya cukup ngejreng juga dipasangkan di mobil itu. Kemudian setelah periode itu lewat, modifikasi Bipu sempat redup di Indonesia sebelum dibangkitkan lagi oleh banyak car entusias di Jogja pada kisaran tahun 2015. Modifannya sekarang juga lebih kalem dan lebih standar look. Yang dimainin lebih di area kaki-kaki yang biasanya itu mobil udah dipendekin, chamber, dan pakai velg chrome. Malah lebih kelihatan kayak Bipu original yang ada di Osaka. Basis mobilnya juga lebih beragam. Ada yang pakai Nissan Presiden sampai BMW seri 7. Kemudian juga merembet ke subgenre wagonis di mana banyak owner Alphard, Nissan Elgrand, dan Mazda Biante yang dimotif ala-ala Bipu. Style modifikasi Bipu masih ada hingga saat ini, dan masih hidup juga di Indonesia dengan Jogja sebagai pusat berkembangnya style itu.